Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki materi yaitu mengenai analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Nah, sampai datanya jenuh maksudnya adalah tidak ditemukan lagi data-data yang baru. Nah, dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut, ini tentu akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi sekali. Nah, umumnya data yang diperoleh adalah data kualitatif walaupun tidak menolak adanya data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Adapun beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah kualitatif ini memiliki latar penelitian yang alamiah. Maksudnya tidak ada settingan yang baku pada penelitian kualitatif layaknya pada penelitian kuantitatif. Yang kedua, pada penelitian kualitatif, peneliti atau manusia adalah sebagai instrumen penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah metode kualitatif. Kita sudah bahas apa saja metode-metode kualitatif. Kemudian analisis data pada kualitatif adalah bersifat induktif. Maksudnya yaitu analisis ini berdasarkan data yang diperoleh. Untuk selanjutnya ini akan dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tadi, kemudian barulah dicarikan data yang lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Kemudian teori yang digunakan adalah teori dasar atau grounded theory. Kemudian datanya bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif, dia lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, oleh karena itu pada penelitian kualitatif biasanya proses analisis data sudah dilakukan bahkan sejak sebelum memasuki lapangan, sebelum di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Kemudian adanya batas yang ditentukan oleh fokus penelitian. Jadi kalau pada penelitian kualitatif itu ada fokus penelitian ya. Kemudian adanya kriteria khusus untuk menguji keabsahan datanya. Tujuan analisis data kualitatif adalah pada penelitian kualitatif, data ini menjadi kunci dari keberhasilan suatu penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif harus ada jaminan tentang keabsahan datanya. Data yang diperoleh di lapangan itu harus ada pengujian keabsahan datanya, harus teruji kalau data yang diambil itu adalah sah. Nah, keabsahan data ini terkait dengan validitas dan reliabilitas data. Analisis data sendiri pada penelitian kualitatif adalah proses mengurutkan data yang didapatkan di lapangan. Data yang banyak tadi itu diurutkan dalam sebuah pola, kemudian dikategorikan dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Nah, analisis data itu dilakukan pertama-tama dengan tujuan mengorganisasikan data, di mana data yang terkumpul ini bisa bermacam-macam, bisa terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, biografi, artikel, dan lain sebagainya. Itu kemudian diorganisasikan atau dikelompokkan dia, ditaksonomikan dia sesuai dengan tema-temanya. Kemudian itu diurutkan, dikelompokkan, ada juga yang diberikan kode dan dikategorisasikan. Nah, tujuan dari pengorganisasian dan pengolahan data ini adalah untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya dapat menghasilkan teori yang substansif. Nah, bagaimana menganalisis data ini? Ada petunjuk praktisnya dalam analisis data. Yang pertama, data yang didapatkan itu kita baca dengan teliti. Semua catatan yang ada di lapangan itu dibaca dengan teliti. Kemudian diberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Jadi kalau misalnya gini, misalnya
Anda bertanya misalnya tentang pelaksanaan kuliah online misalnya di STKIP. Nah, Anda kelompokkan nanti misalnya data yang didapatkan mengenai minat. Nah, bagaimana hasil wawancaranya, bagaimana fotonya, bagaimana data-data yang didapatkan. Nah, tentu data ini didapatkan tidak hanya saat sekali turun ke lapangan. Bisa saja di hari ke-10 data tersebut didapatkan, sehingga jarak antara data pertama dengan data kedua itu adalah beberapa hari. Nah, itu kemudian Anda kelompokkan catatan-catatan lapangan tadi. Nah, tapi ini adalah pada penelitian kualitatif. Kalau pada penelitian kualitatif, ingat itu sangat mendalam. Akan berhenti penelitian kualitatif jika tidak ditemukan lagi data yang sama. Kemudian, tidak ditemukan lagi data yang berbeda. Kemudian disusun menurut tipologi atau tipenya. Kemudian bacalah kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan latar penelitian. Ada beberapa langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian kualitatif. Seperti yang langkah praktis tadi, yang pertama adalah membaca, dipelajari, dan ditelaah seluruh data yang telah ada. Kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yakni membuat rangkuman yang inti proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu jaga sehingga tetap berada di dalamnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memperhatikan reliabilitas dan validitas. Kemudian baru disusun data tersebut dalam satuan-satuan unit, yang kemudian lanjutkanlah dengan melakukan kategorisasi. Dikategorikan dia atau dikelompokkan dia berdasarkan sub-sub temanya. Maksudnya data yang sama itu dikelompokkan, atau informasi yang sama itu dikelompokkan dia berdasarkan kelompoknya. Ada beberapa teknik analisis pada data kualitatif. Teknik yang pertama disebut dengan teknik analisis Haberman, atau lebih lengkapnya Mills dan Haberman, itu nama ahlinya yang menemukan. Yang kedua adalah teknik analisis Creswell. Yang ketiga adalah teknik analisis Spratly. Nah, yang kita bahas pada materi kali ini adalah hanya teknik analisis Haberman, karena teknik analisis Haberman adalah teknik analisis yang bisa dikatakan paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan, dan paling banyak juga dilakukan oleh para peneliti, terutama untuk penelitian S1. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, misalnya nanti Anda ingin penelitian kualitatif, Anda menggunakan teknik analisis Creswell dan Spratly, itu juga boleh. Untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa baca di beberapa buku, misalnya seperti buku Sugiono, yaitunya metode penelitian kualitatif. Pada teknik analisis data Mills dan Haberman, dia membagi bahwa teknik analisis data kualitatif adalah dengan 3 tahapan atau 3 langkah utama. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah reduksi data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Jadi, data-data yang didapatkan di lapangan yang tidak relevan dengan penelitian itu dibuang, dan hanya dipilih adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian, dengan fokus penelitian kita. Nah, itu adalah proses reduksi atau pengurangan data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok penting sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Maksudnya dikendalikan adalah lebih mudah dia untuk dikelompokkan. Kemudian berikutnya adalah display data. Display data itu adalah untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Nah, pada tahap ini, peneliti akan berupaya untuk mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Biasanya, untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari lapangan, maka dibuatkan matriks atau bagan. Biasanya dibuatkan berupa bagan-bagan. Nah, ini contoh misalnya adalah salah satu penelitian tentang pola asuh dari ibu terhadap bayi yang prematur.
Nah, setelah dia melakukan penelitian, kemudian dia buatkan dalam matriks. Nah, dia bagi berdasarkan tema-tema. Tema duanya adalah penyebab kelahiran bayi prematur. Subtemanya adalah, jadi dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata penyebab kelahiran bayi prematur adalah hipermesis, trauma, dan posisi. Nah, kemudian dari sini ada beberapa lagi data, yaitu ini adalah mual terus, muntah, jatuh, pendarahan, dan sungsang. Dimana ini misalnya adalah penyebab dari hiperemesis. Nah, ini jadi data ini didisplay atau disajikan berupa bagan sehingga lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca maupun lebih mudah untuk dibahas oleh peneliti. Nah, selain itu matriks juga sangat berguna untuk melihat hubungan antara data. Jadi dari matriks yang tadi kita bisa tahu hubungan antara penyebab kelahiran prematur dengan muntah-muntah atau dengan jatuh. Nah, kemudian kode digunakan agar data yang banyak dapat dikendalikan. Maksudnya dari dikendalikan, jadi dia lebih mudah untuk diorganisir, lebih mudah dia untuk disusun atau dikelompokkan. Nah, selanjutnya kode dapat lebih dahulu disusun secara sistematis dalam sebuah kategori, subkategori, dan sub-subkategori, dan dapat juga disusun dan dikembangkan sesuai dengan data yang masuk sejak awal. Jadi makanya dikatakan bahwa proses analisis data itu bisa dilakukan mulai dari awal perkembangan sampai akhir ataupun setelah penelitian dilakukan. Tiap kode harus jelas definisinya dan semua kode harus dihafal oleh peneliti agar lebih mudah dalam mengelompokkan data. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Nah, pada tahapan ini adalah untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan ataupun perbedaan. Penarikan kesimpulan itu dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang dikandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Di mana verifikasi ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan lebih objektif. Nah, salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan peer debriefing dengan teman sebaya yang posisinya dengan teman yang sebaya posisinya dengan peneliti. Nah, maksudnya di sini adalah data yang telah dikumpulkan tadi itu diverifikasi atau dibandingkan dengan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang dikandung dalam konsep-konsep dalam penelitian tersebut. Ini biasanya bisa kita lakukan dengan meminta teman yang juga melakukan penelitian yang sama dengan kita atau di mana sebaya posisinya dengan peneliti. Mungkin bisa dari segi penelitiannya sama atau umurnya sama dengan peneliti. Nah, itu disebut dengan peer briefing atau peer review, peer briefing sama dia. Nah, setelah data-data tadi dianalisis, kemudian dia dikelompokkan, setelah sampai kepada tahapan verifikasi data, maka langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah menguji keabsahan data. Nah, itu yang disebut dengan tadi terkait dengan validitas dan reliabilitas dari data penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk mengukur keabsahan data dari penelitian kualitatif. Nah, untuk menetapkan keabsahan data dan penelitian kualitatif, maka diperlukan teknik pemeriksaan data secara cermat supaya semua data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian itu benar-benar valid. Nah, menurut Maleong merupakan ahli dalam penelitian kualitatif, ada 4 kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu adalah kredibilitas atau derajat kepercayaan, kemudian transferability atau keteralihan, dependability atau ketergantungan, dan confirmability atau kepastian. Nah, credibility atau derajat kepercayaan
Yaitunya suatu penelitian diperlukan untuk derajat kepercayaan suatu penelitian itu diperlukan untuk menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil penemuan penelitian terhadap hasil penelitiannya. Nah, peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data dan mengamati langsung situasi dan kondisi partisipan. Nah, keterlibatan langsung peneliti dalam pengumpulan data sangat menentukan derajat kepercayaan. Maksudnya di sini adalah menentukan bahwa data yang diambil itu adalah betul atau benar adanya. Nah, derajat kepercayaan dalam penelitian ini dibuktikan dengan mengumpulkan semua data dari partisipan dengan metode wawancara, analisis, kemudian peneliti berkonsultasi dengan pembimbing untuk pemeriksaan data dan menanyakan kembali kepada partisipan tentang hasil interpretasi peneliti atau kebenaran pengalaman partisipan dengan cara mengadakan kunjungan ke rumah kembali. Nah, jadi setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis, kemudian di cross check kembali ke objek penelitian atau ke partisipannya. Kemudian transferability atau keteralihan adalah hasil penelitian yang telah ditemukan, kemudian kemungkinan ini mempunyai arti bagi orang lain, menunjukkan derajat ketepatan sehingga hasil penelitian yang ada dapat disampaikan atau diterapkan kepada orang lain pada situasi yang sama. Nah, itu maksudnya adalah keteralihan. Nah, transferability merupakan validitas eksternal di mana validitas tersebut menyatakan bahwa hasil penelitian dapat berlaku pada semua konteks populasi yang sama berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui sampel yang sama. Dengan cara misalnya tadi kalau pada penelitian prematur tadi, misalnya melakukan validasi pada ibu yang merawat bayi prematur di rumah. Dengan adanya kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif. Kemudian dependability yaitu ketergantungan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kepercayaan telah ditemukan oleh peneliti. Nah, dependability bermakna sebagai reliabilitas dengan melakukan auditing atau pemeriksaan, yaitu peneliti melihat semua pertanyaan yang telah dijawab dengan jelas dan melibatkan seseorang yang kompeten di bidangnya, misalnya pembimbing. Nah, pada penelitian ini pemenuhan kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data secara menyeluruh bersama-sama dengan narasumber atau pembimbing, tesis, skripsi, dan sebagainya. Kemudian confirmability atau kepastian digunakan untuk menunjukkan bahwa kepercayaan telah ditemukan oleh peneliti. Confirmability atau kepastian digunakan untuk meminimalkan bias. Data yang bias atau data yang rancu, yang tidak tepat bermakna objektif, yaitu hasil penelitian dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Nah, peneliti menggunakan metode observasi seperti catatan lapangan. Selain yang bertujuan untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukan partisipan dan bagaimana partisipan tersebut dapat saat bercerita, pada penelitian uji confirmability dilakukan kebersamaan uji dependability karena diperlukan kesepakatan dan persetujuan pembimbing terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan dari hasil penelitian. Sehingga pada tahap ini peneliti melakukan analisis catatan lapangan bersamaan dengan pembuatan transkrip partisipan. Nah, itu adalah beberapa uji keabsahan data pada penelitian kuantitatif. Nah, selain itu, jika kita lihat pada sumber lain, untuk pengujian secara keabsahan data untuk uji yang pertama tadi uji kredibilitas ya. Oke. Untuk uji kredibilitas itu dia juga dilakukan dengan, coba lihat di sini lagi. Nah, untuk kredibilitas atau kepercayaan atau disebut juga dengan uji kredibilitas. Uji kredibilitas tadi ini yang kalau kita lihat di sumber lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketukuran, kemudian ada triangulasi, kemudian diskusi dengan teman, analisis kasus, dan member check atau member check ini maksudnya adalah dengan meng-cross check kembali data yang telah didapatkan dengan kepada partisipan. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan uji transferability, kemudian pengujian
dependability, kemudian uji confirmability. Nah, itu adalah teknik pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif. Untuk lebih jelasnya nanti silakan Anda lihat di contoh penelitian kualitatif yang telah Ibu berikan, yaitunya yang di judul penelitian kualitatif yang fenomenologi. Nah, itu di sana cukup lengkap mengenai teknik bab 3-nya mengenai teknik analisis data maupun pengujian keabsahan data. Nah, baik, mungkin itu saja materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.